Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Baik, Pak. Ya, tetap jaga kesehatan. Jangan kemana-mana dulu ya, karena kondisi COVID sekarang mulai naik lagi di Tangerang ini. Nah, kira-kira sudah siapkah untuk pembelajaran hari ini, teman-teman? siapa? Siap. Ya, alhamdulillah. Oke, siapa yang memimpin doa? Ayo, siapa? Saya aja, Pak. Rangga. Saya aja, Boleh, Pak. boleh Andri deh. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Andri. Sebelum memulai, Bapak mau absen dulu ya. Alden Herdiana, hadir? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Andri Ramadan? Hadir, Pak. Ya. Oke. Dwi Setiatma hadir? Hadir. Oke. Hajri? Hadir, Pak. Oke. Rangga Gali? Hadir, Pak. Mana mukanya? Wah, iya. Randy Setiawan? Hadir, Pak. Saya. Ya. Riko Armanda? Hadir. Terus yang lagi Wanda? Hadir, Pak. Wanda Aprianto. Ya. Oke, udah semua ya. Saya untuk share presentasi ya. Coba. Udah pada makan siang belum? Udah, Pak. Belum nih, Pak. Udah, Pak. Belum. Ini ke rumah Goji. Jangan dulu, jangan mampir dulu. Apalagi kalau masih sakit, jangan dulu ya. Nah, sudah muncul ya Udah, Pak. Muncul, Oke. Pak. Muncul. Ya. indikator pengetahuan dan keterampilan ya, tampilannya ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, di indikator pengetahuan ini ada aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama adalah menerapkan rangkaian kontrol dengan komponen elektropneumatik, kemudian membuat rangkaian kontrol dengan komponen elektropneumatik. Nah, di indikatornya dipisahkan menjadi kita dapat menerapkan fungsi komponen elektropneumatik dan diimplementasikan komponen tersebut sesuai apa yang akan kita gunakan. Dan di dalam keterampilannya nanti Bapak harap kalian bisa mendesain elektropneumatik sesuai aplikasinya dan disimulasikan. Kita kan menggunakan kemarin fluid sim ya. Ya, Pak. Nah, nanti kita coba lagi menggunakan fluid sim. Kemudian di tujuan pembelajaran, setelah melakukan literasi dari berbagai sumber pelajaran yang relevan, nah jadi kalian di sini dituntut untuk membaca bebas dari manapun tentang komponen-komponen elektropneumatik dan fungsinya. Jadi nggak terpaku dengan materi ajar yang tadi saya sudah share ya. Nah, tapi kalian harus mencari sendiri, banyak mencari referensi dari luar. Kemudian di diskusi, kegiatan diskusi, peserta dapat mengimplementasikan komponen-komponen elektropneumatik yang digunakan dengan rasa ingin tahu. Jadi nanti mudah-mudahan ketika pembelajaran ini kalian bisa aktif berdiskusi. Nah, di sini untuk mendesain elektropneumatik, ya. Jadi ada suatu permasalahan, nanti saya kasih permasalahan, kalian harus menyelesaikannya dengan teman kelompok. Ya. Iya, Pak. Oke, nanti coba kita lihat video ini dulu ya. Nah, ini adalah contoh dari berjalannya sebuah sistem sekuensial, ya. Nah, yang mana pergerakannya saling berurutan ya. Nah, dari pengerjaan satu Kurang jelas, ke satunya Pak. lagi yang lain. Apanya yang kurang jelas? Ada. Nah, ini pergerakan elektropneumatik sesuai dengan urutannya. Kalau kita buat step diagramnya ini pasti panjang ya. Ya, ambil barang, taruh barang, geser. Ada sistem drilling juga di situ. Sebuah alat yang digunakan, alat angkat untuk memindahkan benda kerja dari konveyor bawah ke konveyor yang lebih tinggi.
Jadi silinder A ini yang pertama kerja kira-kira silinder apa? Jadi ada benda kerja kotak ini. Jadi ada ini A ini 3A ini posisinya maksimum untuk menahan benda kerja. Jadi kalau 3A ini aktif, berarti dia mundur. Nah, kardus ini turun ke bawah. Nah, di sini ada sensor B6, ada B5. Jadi kalau ini yang turun ke bawah, ya, B5 aktif gitu ya. Nah, 1A ini maju, naik tuh, ya. Naik ke atas, kemudian apa lagi? 2A maju. Nah, oke, 2A maju, kemudian 2A mundur, 1A mundur. nah, secara bersamaan 2A maju, ya, 1A turun. Iya. Jadi ketika dia udah naikin barang, ini maju. Udah maju, dia turun lagi. Nah, kira-kira dari permasalahan ini, apa pertanyaan yang bisa dibuat permasalahan ini? Pak, saya Ya, tanya, Pak. boleh, Alden. Apa saja komponen pendukung untuk rangkaian kontrol alat pengangkat benda kerja? Oke, ya. Apa yang digunakan ya untuk alat angkat ini, memecahkan benda kerja. Satu lagi, ya Dwi, silakan. Bagaimana membuat rangkaian kontrol alat benda itu Pak? Bagaimana membuat rangkaian kontrol alat benda kerja secara kontinu atau satu siklus? Oh iya. Nah, karena kan di sini ada, terima kasih Dwi. Karena di sini kan ada bisa kita satu siklus, bisa juga siklus kontinu. Kira-kira ada yang mau tanyakan lagi? Nah, kemana kita sudah belajar bagaimana nih materi kemarin ya. Ini ada sebuah rangkaian pengunci, masih ingat nggak rangkaian pengunci? Masih ingat, Pak? Fungsinya kayak gimana rangkaian pengunci? Ayo, siapa yang bisa jawab? Maksudnya safe holding itu relay ketiga, dia kunci di bawah push button S1 ya? Iya, iya. Ini diagram step. Masih ingat nggak diagram step yang kemarin kita pelajari ini? Nah, ini A naik ke atas. Maksudnya gimana? A1 aktif, B2 A1 aktif, B silinder B ya. Silinder B maju. Oh iya benar. Terus silinder A mundur, silinder B mundur. Setelah itu dia silinder A mundur. Ini contoh rangkaian A plus, B plus, B min bekerja satu siklus. Oh, aduh. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Kita coba play ya. A plus, A min. A itu A plus, A min, B plus, B min. Oke, benar ya. Paham semua? Paham, Pak. Paham. Kalau membuat siklusnya menjadi continue, itu apa yang dirubah, Pak? Ya. Kalau yang nggak continue, R1 dari R1 mulainya. Nah, berbeda dengan yang continue. Dia dimulai dari R0. Nah, kenapa begitu? Karena yang di adanya R0 ini jadi tidak dimatikan dengan R5 si R0-nya. Kalau kita play ya. Kelihatan nggak? Kita play on. Kelihatan. Nah, rangkaian R0 ini nggak akan putus karena R5-nya ditaruh di sini. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Ada tugas kelompok, lakukanlah penyelidikan tentang mesin pemindah benda kerja. Ya, tayang tadi pengangkat itu ya. Nah, berdasarkan step diagram dengan mencari referensi sumber informasi lain atau browsing gitu ya untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Nah, awas. Oke, udah kita bagi 2 kelompok nih ya, 4 orang. Silakan kelompok 1. Kira-kira mau nggak presentasi di sini nih? Ya, presentasi ya. Siapa yang mau ya, perwakilan presentasi? Rangga Gali, Pak. Rangga. Oke, boleh Rangga. Yuk. Pertama-tamanya ini safe holding dulu kan ya Pak ya? Betul, Rang. Lanjutin, Rang.
Bang, itunya belum nggak lu kasih, Relay, Bang. lupa relay. Kenapa? Nilainya ya. Relay-nya Iya, belum. ini Relay. lupa kawan. Ntar Fajir presentasi ya. Jangan dong. Ya, Fajri jelasin silindernya. Kalau nggak Riko deh. Kerjanya gimana? Rang, limit switch-nya apa Rang, ini? jangan lupa. Limit switch yang di mana? Oh, yang ruler. Iya, horror. Distancing ruler. Benar. Ruler ya. Iya, iya. Kamu itu bikin yang satu siklus atau langsung continue, Rang? Langsung. Atau yang salah di switch di ini silindernya, bentar lo. Oh, habis. Ya, ditunggu ya. Ya Pak, siapa? Nih saya udah ngasih Bentar Udah ya, Mas, ngasih- bentar ya. saya udah ngasih rangkaian yang saya kirim, Pak. Sambil dikerjain juga tuh soal evaluasinya ya. Siap. B5-nya Ya, ditekan. coba. Kan tombol on dulu, ini kan kunci. Mm-mm. Kan B6 dulu ya. Ada benda ya. Mm-mm. Mundur. Tekan Itu B5. mundur, Ya, mau naik. maju, Oke. maju, mundur, mundur. 3B, yang 3B1 tetap stay di on ya. Di apa, di plus. Oke. Sistemnya. Kasih kesimpulan dulu. Siapa yang mau kasih kesimpulan? Pak saya aja ya. Kesimpulan dari rangkaian yang telah kelompok 1 buat, itu ketika rangkaian akan bekerja, tombol on ditekan dan sensor 6, yang B6 itu mendeteksi adanya barang. Maka silinder yang 3A akan membuka penahan untuk menjalankan barang dan menyentuh B5. Nah, Ya. setelah itu jika B5 mendeteksi adanya benda, maka silinder 1A aktif. Silinder 1A aktif dan menaikkan barang. Menaikkan benda kerja ke atas sampai maksimum. Sampai menyentuh limit yang 1B2, Pak. Untuk memicu silinder 2A bekerja maksimum dan kembali ke posisi minimum bersama A1. Siklus kembali berulang jika sensor B6 dan B5 mendeteksi benda. Seperti itu. Dan kalau diperhatikan juga, itu diperlukan komponen sebagai kayak udara bertekanan dan 24 volt dan 0 volt sebagai sumber dayanya. Ada saklar pembatas. Di situ juga ada proximity dan ada solenoid valve juga, ada relay, ada tombol tekan juga. Silinder kerja ganda dan KKA 5/2 dengan solenoid valve tunggal. Dan juga ada selang penghubung antara kabel dan Ya, penghubung. betul. Udah, Seperti itu cukup ya. Ya. kesimpulannya ya. Mohon maaf kalau ada salah. Ya. Nanti tolong dibuatkan di Word-nya ya, nanti dikirim ke saya ya. Dikirim lewat LMS. Nanti tinggal upload aja ya. Iya, Pak. Kelompoknya siapa aja. Baik. Ya, oke. Silakan Rangga, terima kasih. Boleh di presentasinya dihentikan. Kasih tepuk tangan. Riko, tepuk tangan, Hebat, Riko. hebat. Oke. Ini saya mau share siapa aja yang sudah mengerjakan ya. Disa Putra, Alden, Andri Ramadan, Ian, Rangga belum, Randy, Wanda ya. Kita kasih kesimpulan ya pada pertemuan kali ini. Diagram step digunakan untuk memudahkan perpindahan ya dari pergerakan pertama ke pergerakan kedua. Kemudian tadi kita mempelajari apa? Mempelajari sekuensial ya. Bagaimana urutan itu bekerja. Ya. Bagaimana sebuah sistem itu dari langkah satu ke langkah lain dibuktikan dengan simulasi tadi ya. Simulasi di fluid sim. Nah, jadi kalian juga nanti bisa membuat apapun sebuah rangkaian di fluid sim. Mesin press, mesin pemindah barang, Stempel gitu ya. mesin pengangkat barang ya. Nah, itu kalian bisa yang bertanyakan lagi. Cukup. Untuk minggu depan kita langsung ini ya, masuk ke PLC ya, dasar-dasar PLC bagaimana. Karena kan sebenarnya yang ada di udah seneng banget nanti. Karena kan nanti ya, Yes. setelah Sama kita Riko. elektrokinematik ini, nanti di PLC itu lebih mudah. Jadi kita nggak perlu ngerangkai di kontrolnya itu secara wiring manual, tapi secara programming. Nah, makanya saya harap kehadiran teman-teman di sini
anak kelas 12 elektro ya udah mau lulus ya. Tolong dipertahankan, Iya, Pak. walaupun sekedar ini ya, sekedar daring ya, simulasi, hanya simulasi. Tapi tetap kita harus belajar. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Siapa yang ingin pimpin doa lagi, yuk? Oke. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap jaga kesehatan ya, semua. Pak. Ya, Iya, Pak. sampai jumpa di minggu depan.